Halo semuanya, seneng banget kali ini aku bisa kembali lagi untuk membawakan konten seperti biasanya. Dan tentu ini kabar baik gitu buat kalian pecinta kasus otaku. Karena di konten kali ini aku akan membawakan kembali kasus-kasus otaku Jepang gitu. Yang pastinya kasus-kasus otaku ini sangat di luar nalar gitu kan, dan kalian suka banget simak ini. Dan konten ini aku akan bawakan secara singkat dan padat aja, karena mungkin nanti aku bakal bawa 5 atau 4 kasus gitu yang aku bawakan. Yang pastinya semua kasus ini bakal menarik gitu buat dibahas. Dan nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, kita mulai yang pertama. Kalau kalian punya temen yang dirasa punya gangguan jiwa gitu ya, mending jauh-jauhin dia ini dari barang-barang fantasi seperti anime, manga, novel, dan sejenisnya gitu. Karena bisa aja itu sebuah petaka gitu. Seperti yang terjadi dalam sebuah insiden yang dinamakan insiden stasiun Okayama, di mana pada tanggal 25 Maret 2008 seorang anak berumur 18 tahun ini melakukan tindakan yang bisa dibilang ekstrem gitu, dimana dia ini mendorong seorang pria ke rel kereta api. Dan ya tentu aja gitu kan, pasti bawa belur gitu kan ya. Awalnya korbannya ini berhasil dilarikan ke rumah sakit, tapi pada akhirnya dia ini, korban ini tadi, meninggal dunia gitu di rumah sakit. Korban dari kejadian ini tuh bernama Kuniaki Karya, berumur 38 tahun. Ketika diselidiki, pelaku menjelaskan jika dia ini memang melakukan insiden ini tuh secara acak. Intinya, dia ini hanya ingin membunuh orang. Dan ketika diinterogasi lebih dalam lagi gitu dan diselidiki lebih dalam, ternyata dia ini memang memiliki penyakit kejiwaan. Ditambah lagi dia ini memiliki buku bacaan seperti Higurashi, Death Note, dan lain-lain, dimana polisi ini berspekulasi jika buku-buku ini tuh menjadi referensi gitu untuk melakukan tindakan-tindakannya yang bisa dibilang ekstrim. Hal itu juga dibuktikan ketika dia ini melakukan aksinya, dia tuh membawa sebuah pisau dan sebuah novel di dalam tasnya. Dari kejadian ini, bocah tersebut ini diperkirakan mendapat hukuman 5-10 tahun penjara. Dan tentu saja gitu kan, banyak orang yang geram dari kejadian ini gitu. Ya, hari-hari wibu skizo gitu ya kan. Kita beralih ke dunia doujinshi. Komunitas seniman Jepang doujinshi ini emang kadang-kadang agak rawan gitu. Jadi pada tanggal 8 Mei 2010, seorang mangaka doujinshi bernama Takaya Fujishiro itu ditangkap karena dicurigai melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu mencoba untuk mantap-mantap dengan menyewa anak di bawah umur. Mungkin namanya itu agak asing gitu ya buat kita, tapi biasanya seniman doujinshi ini terkenal di komunitas mereka sendiri gitu. Disebutkan jika Takaya Fujishiro ini dikenal sebagai mangaka dari sebuah komik doujinshi berjudul Yumemi Sakura. Takaya Fujishiro ini mengakui tindakannya, tapi pada saat itu dia ini mengatakan kepada pihak kepolisian jika dirinya saat itu disihir, sehingga dia melakukan hal tersebut di luar kendalinya. Polisi tentu saja nggak bodoh gitu ya, dimana pada akhirnya polisi ini menemukan bukti tindakannya, dimana dia ini menyewa gadis tersebut dengan harga 20.000 yen, yang mana kejadian ini itu dilakukan di Hotel Choward, Prefektur Chiba pada tanggal 21 Juni 2010. Tentu karena rincinya bukti yang diberikan oleh kepolisian, ia tidak dapat beralasan lagi. Dan dia mengatakan jika dirinya itu nggak cocok dengan pacarnya dan frustasi, sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Jadi agak menjadi sedikit jawaban gitu ya, kenapa komik-komik buatannya itu banyak gadis-gadis muda gitu. Oke, kita sekarang lanjut yang ketiga. Kita bakal bahas dunia seiyu. Kejadian ini bisa dibilang salah satu keributan terbesar dalam dunia seiyu gitu. Mungkin kalian tidak asing dengan sebuah anime bernama The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Anime ini memiliki karakter utama bernama Haruhi Suzumiya dengan pengisi suaranya itu bernama Aya Hirano. Pertama kali muncul, anime ini langsung menjadi sorotan banyak orang gitu di Jepang. Bahkan kepopuleran anime ini tuh membuat Aya Hirano itu meraih peringkat 1 gitu dalam anime Tokyo Award. Sampai suatu hari hal buruk terjadi. Saat dirinya menjadi bintang di dunia seiyu pada saat itu, tiba-tiba beredar sebuah foto yang mana disebutkan jika foto tersebut itu adalah fotonya Aya Hirano bersama kekasihnya dalam pose yang cukup mesra. Ternyata hal ini membuat karirnya itu jadi tidak baik-baik saja. Sejak beredar foto ini, Aya Hirano ini selalu menerima hujatan, bahkan ia ini sampai dikirim foto-foto yang bisa dibilang nggak sopan banget lah. Bahkan hal ini membuat series Haruhi Suzumiya itu menjadi turun drastis dan berujung sebuah gerakan untuk memboikot Aya Hirano. Dan hal ini ngebuat juga si Aya Hirano ini sampai mendapat surat ancaman.
Tentu karena udah ribut sebesar ini, hal ini ngebuat Ayah Hirano ini memutuskan untuk berhenti di dunia seiyu supaya keributan yang terjadi tidak semakin panjang. Bahkan setelah ia berhenti menjadi seiyu, ia masih saja tetap menerima hujatan. Bagi para otaku ekstrim Jepang ya, seiyu itu adalah salah satu figur yang sempurna gitu, layaknya kayak idol. Jadi mereka ini harus bersih dari percintaan atau hubungan dengan laki-laki gitu ya. Nggak boleh tuh ada hal-hal berbau dewasa dan sejenisnya. Padahal saat itu Ayah Hirano ini digadang-gadang akan menjadi seiyu ternama gitu. Nah di sini siapa nih yang masih suka kolot kayak begini nih? Boykot gak jelas. Oke, kita masuk yang keempat. Ini kita bakal bahas profesi gitu. Kalian pasti tahu semua profesi tentang maid cafe. Siapa bilang kerja di maid cafe itu aman? Nggak tahu ya kalau misalnya negara lain gitu ya, entah Indonesia atau negara lainnya gitu. Tapi setidaknya di Jepang ini menjadi bukti jika menjadi maid cafe itu adalah profesi yang bisa saja berbahaya gitu. Ini adalah sebuah insiden yang disebut maidokari atau disebutnya itu maid hunter atau dalam bahasa Indonesianya itu disebutnya pemburu maid. Kejadian ini terjadi itu di Akihabara pada tanggal 23 Oktober 2006, tepatnya jam 7 malam. Yang saat itu seorang gadis berumur 18 tahun yang disebutkan sebagai si A, dia ini bekerja paruh waktu di sebuah maid cafe. Kita semua tahu ya dengan konsepnya maid cafe gitu dan beberapa pekerjanya, dimana pekerjaannya ini tuh selalu berada di depan cafe dan mencoba menarik beberapa pelanggan dengan cara memberikan brosur atau selebaran dan semacamnya. Apalagi tempat-tempat ramai seperti Akihabara, itu pasti banyak banget tuh para pekerja-pekerja maid ini. Saat itu si A ini, atau kita sebut aja sebagai Achan, sedang membagikan selebaran cafe di depan stasiun Akihabara. Dan saat itu Achan ini dipanggil oleh seorang pria asing, di mana pria asing ini meminta si Achan untuk menuntun dirinya ke maid cafe tempat dia bekerja. Pikirnya si Achan, ini hal normal lah gitu. Toh membawa pengunjung ke kafenya sendiri itu juga bagian dari pekerjaannya gitu kan. Akhirnya dianterin lah ini si pria asing tadi ini. Sesampainya di tangga, pria asing tadi secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menodong si Achan sehingga dia ketakutan. Dan ia dengan cepat memeras payudara Achan berkali-kali. Dan tentu saja sontak si Achan itu langsung berteriak dan pria ini kabur. Walaupun pelakunya dapat kabur gitu ya, si Achan ini dapat memberikan detail-detail terkait penampilan si pelakunya. Setidaknya walaupun dia ini nggak ketangkap, masih bisa menjadi gambaran gitu untuk pekerja maid lainnya, semisal mereka menemukan orang dengan penampilan tersebut. Dan sejak kejadian ini, hal buruk yang menimpa para maid disebutkan sebagai insiden maid hunter. Bahkan kejadian ini juga bisa dibilang lumayan gede gitu ya, bahkan TV-TV pun juga meliput kejadian ini. Dan memang dalam beberapa survei, pekerja maid ini sering mendapat perilaku tidak senonoh dari orang-orang tak dikenal. Disebutkan dalam survei 1 hari gitu ya, sekitar 12 maid itu difoto secara tidak senonoh. 2 maid dipeluk secara tiba-tiba, dan sisanya itu mereka dibuntuti sama orang-orang gak jelas. Oke, yang terakhir terkait penangkapan model Grefur di Jepang. Untuk yang terakhir ini nggak terlalu banyak relate dengan otaku sih sebenarnya. Ya anggap aja sebagai penutupan lah. Kejadian ini bisa dibilang sangat why aja sih gitu ya. Jadi pada tanggal 20 April 2008, salah satu model Grefur Jepang bernama Asuka Sawamoto ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan ia ini melakukan aksi nekatnya yang ia sebut sebagai street photo session Akihabara. Kalau misalnya sekedar foto sih ya nggak masalah gitu kan ya. Tapi Asuka Sawamoto ini berbeda, dimana dia ini melakukan pose panas atau pose hot gitu ya, dengan mengangkat kakinya untuk difoto oleh orang-orang. Kejadian ini nggak dia lakukan sekali 2 kali, berkali-kali, sehingga pihak kepolisian mau nggak mau menangkap dirinya dikarenakan melanggar beberapa peraturan hukum. Ini juga menimbulkan keributan dikarenakan banyak anak kecil juga yang menyaksikan hal tersebut gitu ya, karena dia ini melakukan hal tersebut di jalanan Akihabara secara terbuka. Bahkan orang-orang yang nggak dikenal pun itu nggak segan-segan gitu buat ngambil gambar atau ngefoto celana dalamnya si Asuka ini secara beramai-ramai. Emang agak why aja gitu. Kan beginian itu yang bikin otakku juga makin liar gitu kan. Tapi ya gimana lagi gitu, namanya juga Jepang gitu ya. Ya jadi itulah dia kasus-kasus otaku Jepang yang bisa aku bawakan kali ini. Walaupun ku persingkat gitu ya, nggak seperti biasanya ya. Semoga kalian tertarik dengan topik kali ini. Thanks buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Ya, sampai bertemu di lain waktu. Bye bye.